Halo, selamat pagi Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Prosesi pemakaman ex-gubernur Papua Lukas NMB terpaksa tertunda. Hal ini lantaran jenazah belum juga tiba di rumah duka hingga dini hari tadi. Padahal seharusnya jenazah itu dijadwalkan pada hari Kamis 29 Desember 2023 kemarin. Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri mengatakan masa masih mengarak jenazah Lukas NMB. Matius menjelaskan proses membawa jenazah Lukas NMB tersebut juga beberapa kali terhambat sehingga tidak sampai tepat waktu. Menurut dia, rombongan terhambat karena ada masyarakat yang menahan untuk melakukan prosesi pelepasan dan juga ada beberapa kali gesekan dengan aparat karena sikap massa yang cenderung anarkis. Pemakaman Lukas diperkirakan akan dilakukan pada Jumat 29 Desember pagi ini. Sebagaimana diketahui kericuhan, sejumlah bangunan seperti warung makan, kantor perbankan, bangunan hotel, hingga beberapa rumah warga. Selain itu, kericuhan itu juga membuat pejabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, menjadi terluka. Ridwan mengalami luka di bagian kepala karena lemparan batu dari massa. Posisi lampu merah Waena. Wih, batu Jesus, batu. Wih, kau tarik itu kak, kau tarik horden kak, biar nanti kalau batu lewat ini, batu terhantam pisi, yo, tarik begitu. Pasca menjadi korban kerusuhan, PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun akan dibawa ke RSPAD pada hari Jumat 29 Desember hari ini. Sebagaimana diketahui, Ridwan menjadi korban dalam kerusuhan di Jayapura oleh massa yang mengarak jenazah Lukas NMB pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam foto yang diterima oleh Tribunnews.com terlihat Ridwan mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu hingga menyebabkan wajahnya berlumuran darah. Kabar terkini, Ridwan disebut mengalami luka di bagian rusuk sehingga memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Maka dari itu, Ridwan akan dievakuasi ke Jakarta hari ini untuk dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri. Fahiri turut menyesalkan adanya kejadian ini. Terlebih, kerusuhan ini terjadi di tengah suasana duka meninggalnya Lukas NMB. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo membeberkan adanya dugaan penyusup dalam kerusuhan di Jayapura saat masa mengarak jenazah Lukas menuju Stakin Sentani. Menurut Beni, awalnya arak-arakan hanya diikuti oleh masyarakat sekitar dan juga pihak keluarga yang mengendarai roda 4. Akan tetapi, ada masyarakat yang tiba-tiba datang dan bersikeras ingin mengantarkan jenazah Lukas ke Stakin dengan berjalan kaki. Tak lama setelahnya, kerusuhan terjadi dan massa melemparkan batu ke arah bangunan di lokasi kejadian hingga mengenai sejumlah pihak. Ya, Tribuners, lampu merah Waena mulai rusuh, lampu merah Waena lampu merah Waena. Ada yang lihat? Ada yang lihat? Ada yang lihat kok?
Aksi kerusuhan yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis 28 Desember kemarin menimbulkan korban luka. Mulai dari jurnalis hingga PJ Gubernur Papua turut menjadi korban pengeroyokan massa dalam momen arak-arakan jenazah ex-Gubernur Papua Lukas NMB. Luki Ireu selaku Ketua Aji Jayapura dan juga Safiwan Ashari sebagai Wakil Koordinator Advokasi Aji Jayapura turut menyoroti kejadian tersebut. Mereka mengutuk tindakan pengeroyokan dan juga penjarahan peralatan kerja yang dialami oleh seorang jurnalis CNN Indonesia, Ari Bagus Purnomo. Mereka menganggap aksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers di tanah Papua. Berdasarkan informasi yang diterima di Jayapura, insiden yang menimpa Ari terjadi sekira pukul 10.15 WIT. Kejadian berlangsung ketika Ari sedang meliput proses penjemputan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang tiba di Bandara Sentani, Jayapura pada pagi hari kemarin. Ari telah dihubungi sejak Rabu 27 Desember malam untuk melakukan peliputan perkembangan situasi menjelang kedatangan jenazah Lukas NMB. Saat jenazah tiba di Bandara Sentani, Ari melaksanakan tugasnya dengan mendokumentasikan video kedatangan jenazah tersebut. Namun setelah meliput di Bandara Sentani, Ari mengikuti ring-iringan massa yang membawa jenazah menuju ke Pustakin. Sesampainya di pertigaan Pasar Lama Sentani, Ari sempat mendokumentasikan video pengarakan jenazah menggunakan telepon seluler dirinya. Tiba-tiba seorang warga yang mencoba merebut alat kerja Ari berupaya untuk merebut hal tersebut. Kemudian Ari pun langsung mengamankan hasil liputannya dan juga memasukkan telepon selulernya ke dalam baju. Karena menolak menyerahkan telepon seluler, Ari pun dipukul sejumlah orang hingga terjatuh. Beruntung aksi itu bisa langsung dihentikan oleh Kapolres Jayapura AKBP Frederikus Maklarimbon. Ari kemudian dievakuasi ke pos Brimob oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Yowari di Sentani untuk mendapat perawatan medis. Berdasarkan pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya cedera pada tempurung lutut kanannya. Demikian program Breaking News pagi hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.